Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Caksono dari kelas IPS 1. Saya ingin menjelaskan bagaimana perkembangan Islam pada masa 1800 sampai sekarang. Perkembangan Islam pada masanya dibagi tiga, yaitu pada masa klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, Islam masa abad pertengahan 1250 sampai 1800. Yang ketiga pada masa modern yaitu 1800 sampai sekarang. Masa klasik yaitu pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, di mana ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul dan Al-Quran sebagai penyangga utamanya. Al-Quran diturunkan dengan bahasa sastra yang lazim dipakai masyarakatnya, yaitu semua didasarkan karena untuk menyesuaikan diri dengan tradisi masyarakat. Yang kedua, untuk menantang dan mengangguli syair-syair jahiliyah. Sedemikian beratnya perjuangan Rasul dalam menyampaikan risalah Tuhan. Kemudian setelah wafatnya Rasul, kepemimpinan diambil alih khalifah. Ini nama-nama khalifah yang menggantikan kepimpinan setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Yang kedua, Umar bin Khattab pada tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Yang ketiga, Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi sampai 666 Masehi. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi sampai seterusnya. Masa-masa khalifah selesai, pemerintah Islam diganti dengan kerajaan-kerajaan turun-menurun, yaitu yang pertama dinasti Amawi, Bani Umayyah, dan dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Periode klasik mengalami dua fase penting. Yang pertama, fase ekspansi pada 650 tahun Masehi sampai 1000 Masehi adalah masa puncak kemajuan Islam di bawah kepemimpinan para khalifah. Contohnya, perluasan Islam ke arah barat melalui Afrika Utara, Islam mencapai Spanyol, ke arah timur melalui Persia, Islam sampai ke India, dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang agama maupun non-agama, dan sehingga muncul ahli-ahli pada bidangnya. Yang kedua adalah fase disintegrasi pada tahun 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Adalah masa kemunduran Islam yang ditandai dengan perpecahan konflik politik umat Islam sehingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad pada bala tentara Hulagu di tahun 1258 Masehi. Islam masa pertengahan pada abad 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode pertengahan dapat disimpulkan dalam dua fase penting. Yang pertama, fase kemunduran pada tahun 1200 sampai 1500 Masehi. Itu perselisihan yang terus meningkat dengan sentimen Muzhabib Sunni vs Syiah maupun sentimen estis Arab vs Persia. Yang kedua, meluasnya pandangan bahwa pintu jihad telah tertutup, sementara perhatian terhadap dunia ilmu pengetahuan melemah. Kekuatan Kristen di mana perang salib telah dimaklumatkan oleh Paus Urbanus II tahun 1095 Masehi justru kian menekan dunia Islam.
Tiga, yaitu pada masa modern pada tahun 1800 sampai sekarang, di mana periode ini dan seterusnya dikenal sebagai era kebangkitan agama Islam. Kekalahan demi kekalahan tampaknya mulai menyadarkan dunia Islam bahwa dunia Barat sudah mengalami kemajuan sedemikian tinggi. Dari sinilah muncul ide-ide pembaruan dan yang bermaksud merekonstruksi keadaan dan kualitas umat Islam dengan tujuan membawa Islam kepada kemajuan. Perkembangan ajaran Islam dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang pertama di bidang akidah. Di bidang akidah adalah salah satu pelopor pembaruan dalam dunia Islam Arab, suatu aliran yang bernama Wahabiyah yang sangat berpengaruh pada abad 19. Pelopornya adalah Muhammad Abdul Wahid pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi yang berasal dari Najd, Saudi Arabia. Upaya memperbaiki kedudukan umat Islam yang merupakan reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam saat itu. Di setiap negara Islam dikunjungi Muhammad Abdul Wahab, melihat makam-makam syekh dan para wali yang bertebaran di setiap desa. Ke makam itulah umat Islam pergi meminta pertolongan kepada syekh atau wali yang dimakamkan di sana untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Di bidang ilmu pengetahuan, jauhnya Mesir di tangan Barat menyadarkan umat Islam bahwa di Barat timbul peradaban yang baru yang lebih tinggi merupakan ancaman bagi Islam. Raja-raja di permukaan Islam mulai memikirkan cara untuk meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Pemikiran dan usaha pembaruan antara lain sebagai berikut: membangun kekuatan militer yang lebih kuat pada tahun 1734 Masehi dan membuka sekolah teknik militer untuk pertama kalinya. Dalam bidang non-militer, pemikiran usaha pembaruan dicetuskan oleh Ibrahim Mutafarrika pada 1670 sampai 1754 Masehi. Ia memperkenalkan ilmu-ilmu pengetahuan modern dan kemajuan Barat pada masyarakat Turki yang disertai pula oleh usaha perkembangan buku-buku Barat dalam bahasa Turki. Yang ketiga, pembaruan pada periode tokoh yang terkenal dalam dunia pengetahuan atau pemikiran Islam saat itu, diantaranya adalah Said Qutb Mesir pada tahun 1906 sampai 1966 dan Yusuf Al-Qardawi. Yang kedua, Syir Syed Ahmad Khan India 1917 sampai 89. Syir Muhammad Iqbal Punjab 1873. Perkembangan kebudayaan pada masa pembaharuan. Bangsa Turki tercatat dalam sejarah Islam dengan keberhasilannya mendirikan dua dinasti, yaitu dinasti Turki Saljuk dan dinasti Turki Utsmani. Di dunia Islam, ilmu pengetahuan modern mulai menjadi tantangan nyata pada akhir abad ke-18, utama sejak Napoleon menduduki Mesir pada tahun 1798. Muhammad Ali memainkan peranan penting dalam kampanye militer melawan Prancis. Ia diangkat oleh pengusaha Utsmani menjadi pasya pada tahun 1805 dan memerintah Mesir hingga 1894. Muhammad Ali Pasha mendirikan beberapa sekolah teknik dengan guru-gurunya yang luar negaranya. Ia mengirim lebih dari 1.500 pelajar ke Eropa untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Turki tercatat dalam sejarah Islam dengan
sebagai bangsa yang banyak berpikiran dalam perkembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Sulaiman, dan Masjid Abu Ayyub. Begitulah perkembangan ajaran Islam pada tahun 1800 sampai sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.